Halo dan selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Halo. Hari ini kita akan menyelami satu teknik komunikasi yang spesifik banget. Tampaknya sih sederhana, tapi katanya punya dampak mengejutkan buat bangun hubungan. Betul. Teknik ini asalnya dari buku Validation, buku yang ya fokusnya soal gimana bikin orang lain merasa benar-benar dipahami, didengar gitu deh. Iya, tepat sekali. Sumber kita kali ini memang kutipan dari buku itu. Lebih spesifiknya, kita bakal bedah bab 7, judulnya Kopi, bagaimana terhubung dengan siapa saja. Ini salah satu pilar penting dalam kerangka validasi yang diangkat penulis loh. Oke. Jadi misi kita hari ini ya buat benar-benar paham apa sih inti keterampilan copying atau meniru ini. Terus kita gali juga, kenapa kok bisa efektif banget, kadang nggak terduga gitu ya, buat mempererat koneksi antar manusia. Fullness yang kedua. Jadi, seringnya dia bekerja paling baik kalau digabung sama keterampilan attending. Attending, itu yang kayak gimana? Attending itu intinya nunjukin secara aktif kalau Anda fokus ke orang lain. Misalnya ya tanya pertanyaan relevan atau kasih komentar suportif yang nunjukin Anda beneran nyimak gitu. Oh, oke. Saya pribadi, jujur aja penasaran banget sama konsep yang namanya kedengaran dasar banget ini. Copying atau meniru. Rasanya kok hampir terlalu simpel ya untuk bisa efektif. Hmm, Mari kita langsung aja bongkar lapis demi lapis. Bisa kita mulai dari definisi paling dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya copying ini menurut sumber kita? tentu. Jadi ya seperti namanya aja, inti dari copying itu tindakan merefleksikan atau meniru apa yang baru aja dikatakan atau dilakukan orang lain. Bab 7 menggambarkannya sebagai keterampilan yang ya sangat lugas. Lugas ya? Iya. Ini bisa berupa ngulang kata-kata kunci yang diucapin seseorang, atau mencerminkan bahasa tubuhnya, gesturnya, atau bahkan nada suaranya. Tujuannya yaitu nunjukin kalau Anda hadir dan memproses apa yang mereka sampaikan. Jadi ini bukan sekedar membeo tanpa mikir gitu ya, tapi lebih ke arah mencerminkan buat nunjukin pemahaman atau kehadiran kita. Mungkin contoh bisa bantu memperjelas nih, gimana kelihatannya dalam percakapan nyata. Oke, contoh yang bagus dari sumber itu situasi di restoran. Coba bayangin teman Anda cerita, semangat banget sambil senyum lebar, wah restoran itu beneran yang terbaik yang pernah aku coba dalam beberapa tahun ini. Oke, Nah, respons yang gabungin copying sama attending bisa kayak gini. Anda sedikit niru senyumnya, terus ulang bagian kunci kalimatnya. Terbaik dalam beberapa tahun ya, itu bagian copyingnya. oke. Terus Anda bisa lanjutin pakai pertanyaan attending. Emangnya kamu pesan apa di sana? Nah, kombinasi ini tuh sinyal kuat kalau Anda nggak cuma denger, tapi juga terlibat dan tertarik gitu. Menarik sekali. Jadi ada semacam senia dalam milih apa yang diulang. Apa harus persis kata per kata atau boleh diubah dikit gitu? Ada ruang buat modifikasi? Nah, sumbernya ngejelasin kalau ada fleksibilitas kok. Anda bisa aja meringkas atau sedikit ngubah susunan kata. Tapi, bab 7 itu menekankan kalau meniru kata kunci atau frasa spesifik secara langsung, disebutnya mapping di teks, itu cenderung ngasih efek validasi yang paling kuat. Oh, mapping ya. Iya, rasanya kayak orang itu bener-bener dapat gitu loh apa yang Anda bilang. Tentu aja niru aspek nonverbal kayak postur atau ekspresi wajah juga bagian penting dari coping. Oke. Konsepnya mulai tergambar jelas nih. Sekarang pertanyaan besarnya. Kenapa sih sesuatu yang sesimpel niru ini bisa begitu dampaknya ke hubungan? Rasanya kayak, jalan pintas psikologis gitu ya. Apa penjelasan di balik keefektifannya? Penjelasannya cukup menarik sih, dan akarnya itu di psikologi sosial. Sumber kita di bab 7 merujuk ke fenomena yang dikenal sebagai efek bunglon atau chameleon effect. Efek bunglon. Iya, itu kecenderungan alami kita, seringnya nggak sadar, untuk niru postur, gestur, ekspresi wajah, dan perilaku nonverbal lain dari orang yang lagi interaksi sama kita. Kayak kalau kita ngobrol sama orang yang nyilangin tangan, tiba-tiba kita sadar kita juga lagi nyilangin tangan. Itu sering kejadian tanpa direncanain ya? Tepat sekali. Itu manifestasi alami dari efek bunglon. Tapi, yang bikin copying sebagai keterampilan jadi lebih menarik itu temuan penelitian yang dikutip di bab 7. Studi-studi ini nunjukin kalau efek positif dari peniruan itu nggak cuma terjadi secara nggak sadar loh. Oh ya?
Bahkan ketika seseorang secara sengaja diinstruksikan buat niru lawan bicaranya, interaksi itu dinilai lebih positif sama kedua belah pihak. Perasaan saling suka dan terhubungnya jadi meningkat. Jadi, meskipun kita sengaja nih ngelakuinnya sebagai teknik gitu, dampaknya tetap positif. Itu cukup melegakan sih. Artinya ini bisa dipelajari dan diterapin secara sadar ya. Benar, dan dampaknya ternyata lebih dari sekedar perasaan suka loh. Ada studi yang menarik banget dikutip di bab 7 soal pelayan restoran. Pelayan restoran, gimana tuh? Jadi, pelayan yang diminta buat ngulang pesanan pelanggan secara verbal, ini kan bentuk coping yang jelas ya. Iya ya. Ternyata, dapat tip yang secara signifikan lebih besar dibanding pelayan yang cuma nyatet atau konfirmasi pakai cara lain. Wah, tip lebih besar cuma karena ngulang pesanan. Itu mengejutkan tapi kok masuk akal juga ya. Berarti ini bukan cuma soal akurasi pesanan aja, tapi ada sesuatu soal perasaan didengerin atau divalidasi sama pelayan itu. Kemungkinan besar gitu. Pengulangan itu seolah bilang, saya dengar Anda jelas, saya paham permintaan Anda. Ada lagi nih contoh lain yang lebih nunjukin perubahan perilaku. Oke, Dalam studi lanjutan yang dijelasin di bab 7, peneliti interaksi singkat sama peserta. Nah, sama separuh peserta, peneliti secara halus niru posisi lengan dan kaki mereka. Sama separuh lagi, nggak ada peniruan. Terus, setelah interaksi selesai, peneliti secara nggak sengaja jatuhin beberapa pulpen. Oke, saya kayaknya bisa nebak nih arahnya. Apa yang terjadi? Hasilnya mencolok banget. Di antara peserta yang posturnya ditiru peneliti, 100% dari mereka spontan bantu ngambil pulpen yang jatuh. 100%? Iya. Sementara di kelompok yang nggak ditiru, cuma 33% yang bantu. 100% banding 33%. Itu perbedaan yang luar biasa besar. Implikasinya, ini bukan cuma soal orang jadi lebih suka sama kita ya, tapi peniruan halus ini secara nyata ningkatin kemungkinan mereka ngelakuin tindakan prososial ke kita. Ini kuat banget sih. Tepat sekali, dampaknya langsung ke perilaku. Dan satu lagi, poin kunci yang ditekankan sumber. Efek ini sifatnya timbal balik. Timbal balik. Maksudnya? Jadi nggak cuma orang yang ditiru merasa lebih positif dan terhubung, tapi orang yang secara aktif ngelakuin copying juga ngelaporin ngerasain ikatan emosional yang lebih kuat dan persepsi yang lebih positif ke orang yang mereka tiru. Nah, ini dia. Koneksi timbal balik. Sumber kita nyebutin kalau ini bikin kita jadi lebih sulit memperlakukan orang lain dengan buruk. Betul. Kalau kita merasa lebih nyambung, secara alami kita bakal lebih empati kan? Dan ngurangin tendensi buat bersikap negatif. Wah, ini implikasinya bisa jauh lebih luas dari sekedar obrolan sehari-hari dong. Sangat luas. Bab 7 bahkan ngebahas potensi coping dalam ranah pengurangan prasangka dan diskriminasi antar kelompok. Pengurangan prasangka, wow. Logikanya, seperti yang disaranin para peneliti yang dikutip, itu adalah pas kita niru seseorang dari kelompok yang beda, kita mungkin secara nggak sadar mulai ngelihat mereka kurang sebagai lian atau other dan lebih sebagai bagian dari kita, gitu. Ini benar-benar potensi yang mengejutkan sih dari tindakan yang kelihatannya sepele banget. Emang ada bukti eksperimental yang dukung gagasan ini? Ada beberapa studi menarik yang dikutip. Misalnya, studi tahun 2012 ngelibatin peserta non-kulit hitam, satu kelompok diminta niru gerakan simple dari aktor kulit hitam di video, kayak minum air gitu. Oke. Kelompok kontrol lain cuma nonton video yang sama tanpa niru atau niru aktor non-kulit hitam. Hasilnya, setelah aktivitas itu, kelompok yang niru aktor kulit hitam nunjukin nggak adanya bias implisit terhadap orang kulit hitam di tes asosiasi implisit. Beda signifikan sama kelompok kontrol. Hanya dengan niru aksi simpel kayak minum air, itu nunjukin betapa dalamnya ya efek peniruan ini bisa bekerja di level bawah sadar kita. Ada lagi contoh lain pakai teknologi. Studi pakai game tari di Xbox, Dance Central. Oh, game tari? Ya, peserta kulit putih diminta niru gerakan tarian dari avatar penari virtual kulit hitam. Ternyata, peserta yang berhasil niru gerakan dengan sinkronisasi yang bagus, itu nunjukin peningkatan penilaian kepercayaan ke orang kulit hitam secara signifikan setelah main game, dibanding sebelum main. Kunci pentingnya di sini kayaknya sinkronisasi gerakan deh. Jadi, bukan cuma niru pasif ya, tapi bergerak bareng secara sinkron, itu kayaknya memperkuat efek pengurangan bias ini. Ini jadi mikir, gimana aktivitas bareng yang ada koordinasi fisik mungkin bisa bantu jembatanin perbedaan antar kelompok ya? Bukti awal memang arah ke sana.
Dan bab 7 juga ngerangkum temuan lain yang nunjukin potensi coping atau peniruan sinkron, katanya bisa ngurangin kecenderungan nyalahin korban, victim blaming, Wah, terus dorong orang buat donasi lebih banyak ke kegiatan amal, dan bahkan ningkatin empati ke warga sipil yang ada di pihak lawan dalam konflik perang. Spektrum dampaknya benar-benar luas. oke. Bukti ilmiah dan potensi dampaknya ini meyakinkan banget. Mulai dari ningkatin tip pelayan sampai potensi ngurangin prasangka. Mari kita bawa ini ke level yang lebih praktis deh. Gimana caranya kita bisa secara sadar mulai nerapin copying ini dalam percakapan sehari-hari secara efektif tanpa kedengeran kaku atau aneh gitu. Ada beberapa cara utama sih yang diurai di bab 7. Yang paling umum dan gampang dimulai itu ya dengan ngulang kata-kata kunci atau frasa singkat yang baru aja diucapin lawan bicara. Ini secara langsung nunjukin kalau Anda nangkap esensi dari apa yang mereka sampein. Sumber kita kan ngasih contoh menarik tuh percakapan penulis buku ini sama suaminya Matt pas bahas buku Seth Rogen. Dalam transkrip singkat itu kelihatan jelas banget gimana penulis berulang kali ngulang frasa kunci yang diucapin Matt. Kayak, oh, dia nangis. Terus, aku bersembunyi. Sama, kalau begitu berhasil. Iya. Tulisnya sendiri ngaku kalau humornya mungkin nggak terlalu kerasa dalam bentuk teks. Tapi dia nyediain rekaman audionya buat nangkep suara dari copying itu. Intinya ya pengulangan frasa spesifik, kalau dilakuin dengan alami, bisa efektif banget buat nunjukin kehadiran dan pemahaman. Selain ngulang kata-kata, apalagi bentuk copying yang bisa kita pakai? Tadi sempat disinggung soal nonverbal kan? Betul. Niru aspek nonverbal secara halus juga bagian penting dari copying. Ini bisa berupa nyerminin postur tubuh, misalnya kalau mereka condong ke depan, Anda sedikit ikut condong ke depan. Atau gestur tangan, ekspresi wajah, kayak senyum kecil pas mereka senyum. Kayak efek bunglon tadi, ini sering kejadian tanpa sadar. Tapi ngelakuinnya dengan sedikit kesadaran bisa memperkuat rasa nyambung. Kuncinya sih halus ya, jangan sampai kelihatan kayak ngejek. Nah, terus ada satu lagi pendekatan yang disebut di bab 7, yaitu memberi kata pada tindakan. Ini kedengarannya agak beda nih, maksudnya apa ya? Ini emang sedikit lebih kompleks tapi bisa kuat banget efeknya. Ini bukan tentang niru apa yang diomongin, tapi lebih ke mengamati dan mendeskripsikan usaha, pengalaman, atau perasaan seseorang yang mungkin belum mereka ucapin sendiri. Contoh dari sumber bagus banget. Suami pulang ke rumah, lihat rumahnya bersih banget. Oke. Nah, daripada cuma bilang, wah rumahnya bersih. Dia bisa nerapin copying jenis ini dengan bilang, wow, rumah ini kelihatan luar biasa, jendelanya sampai berkilauan gitu. Dan, hey, itu label tulisan tangan di wadah bumbu dapur ya. Kamu pasti ngabisin banyak waktu nih buat ini semua. Wah, saya suka banget contoh itu. Dengan nyebut detail spesifik usahanya, jendela berkilauan, label buatan tangan, dia nggak cuma ngakui hasil akhirnya, tapi secara eksplisit validasi kerja keras dan waktu yang dikasih istrinya. Ini lebih dari pujian biasa ya, rasanya lebih dalam gitu. Tepat, itu bentuk validasi yang kuat banget, karena nunjukin Anda benar-benar ngeliat usaha mereka, bukan cuma hasilnya. Nah, salah satu aplikasi coping yang paling menarik dan mungkin menantang, itu dibahas dalam konteks resolusi konflik. Wah, ini menarik. Gimana mungkin niru bisa bantu pas kita lagi selisih paham atau bahkan berantem sama orang? Rasanya insting kita malah pengen ngebantah ya, bukan niru. Justru disinilah teknik yang disebut intervensi Rapoport masuk. Teknik ini dijelasin di bab 7, diadaptasi sama peneliti hubungan terkenal John Gottman dari karyanya Anatol Rapoport, seorang ahli teori permainan dan resolusi konflik internasional. Gottman gunain ini secara efektif ke pasangan yang lagi konflik. Gimana cara kerjanya dalam praktek, misalnya antara pasangan yang lagi berantem gitu? Cara kerjanya cukup terstruktur sih. Pas argumen lagi panas, terapis, atau pasangan itu sendiri kalau udah terlatih, bakal nginterupsi. Terus, satu orang, si pembicara, diminta nyampain perspektif atau perasaannya tanpa diinterupsi. Oke. Tugas orang kedua, si pendengar, adalah dengerin baik-baik, terus ngulang atau ngerangkum apa yang baru didengar dari sudut pandang si pembicara, sampai si pembicara setuju dan ngerasa, yah, itu yang saya maksud, kamu paham. Seringnya, Gottman minta pendengar pakai clipboard buat nyatet poin-poin utama, biar bantu akurasi pengulangannya. Pakai clipboard segala ya? Iya. Nah, setelah satu pihak merasa sepenuhnya didengar, baru deh mereka tukeran peran. Saya ingat baca di sumber kalau penulis buku ini awalnya agak skeptis ya sama teknik Rapoport ini. Dia ngerasa itu terlalu kaku, dibuat-buat,
Kayak lagi ngerjain tugas sekolah gitu. Saya bisa bayangin sih rasa canggungnya. Betul, keraguan awal itu sangat bisa dipahami. Tapi terus, penulisnya sadar kenapa intervensi ini efektif banget meskipun rasanya artifisial di awal. Proses paksa buat ngulang ini punya beberapa efek kuat. Pertama, dia maksa kedua pihak buat melambat. Melambat ya? Iya, nggak ada lagi saling potong atau nyiapin bantahan pas pasangan masih ngomong. Kedua, fokus pendengar geser dari gimana saya bakal bantah ini, jadi apa sebenarnya yang dia coba sampaikan. Ini maksa terjadinya pemrosesan informasi yang lebih dalam ya, bukan cuma reaksi defensif. Tepat. Ini numbuhin pemahaman dan seringnya empati. Detail-detail nuansa yang mungkin hilang pas lagi panas debat jadi lebih mungkin ketangkep. Secara bertahap, pasangan mulai bisa lihat masalah dari perspektif kita bersama. Bukan lagi kejebak di saya versus kamu. Itu kekuatan utamanya. Jadi paradoksnya gitu ya, mekanisasi percakapan lewat aturan mengulang ini justru bisa buka jalan buat koneksi emosional yang lebih otentik di tengah konflik. Penggunaan clipboard atau nyatet itu penting banget. Sumber nyebutin kalau nyatet nggak selalu mutlak perlu sih, apalagi dalam penerapan informal. Tapi jarang banget dianggap nyinggung sama pembicara. Malah seringnya orang ngerasa lebih didengerin kalau lihat pasangannya usaha keras nyatet buat paham. Ini bisa bantu banget mastiin akurasi pemahaman, apalagi kalau argumennya kompleks atau emosional. Baik-baik. Jadi copying ini banyak banget manfaatnya ya, dari interaksi kasual sampai resolusi konflik. Tapi kayak teknik lain, pasti ada cara penggunaan yang keliru atau jebakan yang perlu dihindari. Apa aja kesalahan umum yang perlu kita waspadai nih pas nyoba praktek copying? Bab 7, murahin beberapa poin penting. Pertama, hindari ngelakuinnya terlalu kentara atau bikin rasanya kayak pertunjukan. Jangan mulai kalimat pakai frase kaku kayak, jadi kalau saya dengar Anda dengan benar, Anda bilang kalau Iya. attending, tanya, kasih komentar, biar nggak kerasa robotik. Masuk akal sih. Kalau terlalu jelas, orang bisa ngerasa kita lagi nerapin teknik ke mereka ya, bukan tulus dengerin. Itu bisa jadi kontraproduktif. Apalagi yang perlu diperhatiin. Kedua, dan ini krusial banget, selektif dalam apa yang Anda tiru. Jangan pernah niru perilaku negatif atau destruktif, kayak agresi, sarkasme nyakitin, atau kekasaran. Tujuannya kan validasi, bukan eskalasi. Benar. Selain itu, hati-hati pas niru emosi negatif yang kuat banget, kayak sedih mendalam atau cemas hebat. Niru tangisan atau kepanikan bisa jadi malah membanjiri orang itu. Kalau Anda lihat situasinya memburuk, misalnya orang jadi makin panik atau nangis nggak kekontrol, segera stop copying emosi itu dan ganti ke strategi nenangin atau kasih dukungan. Poin yang sangat penting. Jadi tujuannya buat validasi perasaan mereka, bukan buat ikut tenggelam atau memperkuat spiral negatif ya. Ada lagi jebakan lainnya? Ketiga, jangan maksa diri atau jadi obsesif. Copying sebaiknya nggak kerasa kayak tugas yang harus dilakuin di tiap kalimat. Pakai pengingat lembut aja buat diri sendiri biar lebih sering nyoba. Tapi biarin sebagian besar terjadi lebih alami dan intuitif. Terlalu fokus ke udah niru belum ya, bisa bikin interaksi kerasa nggak otentik dan nguras energi juga. Dan ada catatan penting juga soal perbedaan individual di sumber kita kan, soal ini? Benar, ada catatan kaki di bab 7 yang nyebutin kalau peniruan spontan yang efek bunglon alami itu mungkin cenderung lebih rendah pada individu dengan tingkat empati bawaan yang beda. Kayak beberapa orang di spektrum autism. Tapi yang menarik, penelitian justru nunjukin kalau latihan copying yang disengaja bisa jadi alat bantu yang berguna buat mereka belajar ngenalin, memproses, dan ngerespon emosi orang lain secara lebih efektif. Ini nuansa penting sih, ngingetin kita kalau satu ukuran nggak cocok buat semua orang dalam interaksi sosial. Ini wawasan berharga buat diingat ya, soal potensi manfaat latihan sadar ini buat sebagian orang. Oke, kita udah bahas apa, kenapa, gimana, dan apa yang harus dihindari dari copying. Sekarang buat Anda yang dengerin dan pengen mulai nyoba nih, gimana langkah praktisnya? Bab 7 ngasih 2 saran praktis yang bisa langsung dicoba. Pertama, coba pakai pengingat simpel, bisa catatan di meja, alarm di HP, atau post-it, tulisannya, ingat untuk meniru atau copying hari ini. Oke, Taruh di tempat yang bakal Anda lihat tiap hari selama seminggu ke depan. Tujuannya buat bangun kesadaran dan kebiasaan aja, biar aktif nyari kesempatan praktek di interaksi sehari-hari. sederhana tapi potensial efektif ya buat bangun kebiasaan baru. Terus saran kedua? Saran kedua lebih spesifik buat situasi konflik. Cobalah nerapin prinsip intervensi Rapoport di perselisihan Anda berikutnya.
Gak harus formal pakai clipboard, tapi usahain secara sadar buat stop ngebantah, dengerin perspektif pasangan atau lawan bicara Anda sepenuhnya, terus coba ulang pemahaman Anda soal sudut pandang mereka sampai mereka ngerasa didengar. Hmm, Anda bahkan bisa secara terbuka ngenalin ide ini ke pasangan atau anggota keluarga sebagai eksperimen komunikasi baru pas ada beda pendapat gitu. baiklah. Rasanya kita udah kupas tuntas ya bab 7 tentang coping ini. Kalau kita tarik benang merahnya nih, apa intisari utama yang perlu kita bawa pulang dari pembahasan ini? Intinya sih, copying, meskipun kelihatannya keterampilan dasar banget cuma niru kata atau tindakan, sebenarnya nyimpan kekuatan yang signifikan. Ini bukan sekedar niru mekanis, tapi sebuah cara aktif buat nunjukin kehadiran penuh, perhatian, mindfulness dalam interaksi. Oke. Dia berfungsi sebagai alat ampuh buat bangun koneksi, memperdalam pemahaman, bahkan punya potensi mengejutkan buat ngurangin bias antar kelompok dan bantu ngeredain konflik. Jadi ini kayak peralihan ya, dari dengerin pasif jadi sebuah demonstrasi aktif kalau kita beneran melihat dan mendengar orang lain. Langkah kecil dalam tindakan, tapi bisa dampak besar ke perasaan terhubung. Tepat sekali. Ini perwujudan konkret dari mindfulness interpersonal yang jadi inti dari validasi itu sendiri. Sebelum kita akhiri sesi kali ini, ada satu pemikiran penutup atau mungkin pertanyaan reflektif gitu yang pengen Anda tinggalin buat direnungkan pendengar kita, berdasarkan materi yang udah kita bahas. Ada satu aspek menarik dari temuan soal copying yang tadi kita singgung. Efeknya kan timbal balik. Bukan cuma orang yang ditiru ngerasa lebih baik, tapi orang yang ngelakuin peniruan juga ngerasa lebih nyambung dan positif ke lawan bicaranya. Iya, betul. Nah, ini munculin pertanyaan buat Anda bawa pulang. Gimana kalau Anda secara sadar dan konsisten mulai masukin sedikit lebih banyak copying, verbal maupun nonverbal, ke dalam interaksi Anda sehari-hari? Terutama sama orang-orang yang mungkin Anda anggap sulit atau beda. Mungkinkah praktik kecil ini, seiring waktu, nggak cuma ngubah cara mereka mandang Anda, tapi juga secara halus mulai ngubah perasaan dan persepsi Anda sendiri terhadap mereka? Wah, itu pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan dan mungkin dicoba dalam praktek ya. Potensi perubahan internal lewat tindakan eksternal yang simple. Terima kasih banyak sudah berbagi wawasan mendalam dari bab 7 ini. Sama-sama. Dan terima kasih buat Anda, pendengar kami, sudah bergabung. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.